Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk sampai pada pagi hari ini kembali dengan pembacaan di pasal 12. Dan kita sudah melihat beberapa pengajaran khusus bagi murid-murid untuk belajar di pasal 12. Ada beberapa topik yang disampaikan. Pengajaran tentang orang kaya yang bodoh. Ada hal tentang kekhawatiran, ada hal tentang kewaspadaan, dan apa maksud kedatangan Yesus, bahkan dapatkah kita menilai zaman. Beberapa pengajaran menarik untuk kita perhatikan di pasal 12, beberapa ayat dari bab kewaspadaan. Waspada adalah kata yang dipergunakan untuk situasi yang tidak aman. Waspada adalah keadaan yang terjadi membutuhkan kita tidak santai, tidak duduk-duduk manis, tidak hanya tidur di pelataran. Kita juga tidak berkata bahwa semua aman dan damai, tetapi kata waspada berarti kita sedang sadar berada di dalam keadaan yang berjaga-jaga. Hendaklah kamu, ayat yang ke-40, silakan yang belum membaca, baca semua. Dari ayat yang ke-40, 40 dan 41. Yang belum baca silakan bersama. 3, 4. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. 41. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Ya, apakah cuma untuk kami? Petrus bertanya, apakah yang engkau maksud berjaga-jaga hanya untuk kami atau juga untuk semua orang? Ayat firman Tuhan tidak pernah disampaikan untuk seseorang, tetapi setiap kalimat firman Allah itu berlaku bagi semua orang, juga bagi kita. Untuk kata waspada, untuk kata berjaga-jaga, untuk kata yang harus kita sadar bahwa kita tidak mungkin hidup, tidak mungkin berada, tidak mungkin membuat segala sesuatu menjadi hidup yang gampang. Banyak orang berkata dengan easy going, menganggap hidup ini gampang, gak ada artinya, gak apa-apa kok. Menjadi orang yang berbahagia. Ayat 37. Ketika engkau didapati Tuhanmu berjaga-jaga, Ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan. Ia yang akan melayani mereka. Tidak perlu lihat iklim saja. BMKG berkata bahwa 217 gunung berapi yang ada di Indonesia merupakan sepertiga gunung berapi di dunia. Hingga kalau terjadi beberapa letupan erupsi dari gunung-gunung berapi, karena Indonesia punya 217 gunung berapi yang aktif. Biasanya gunung-gunung berapi itu di bawah tanah ini punya saluran-saluran yang nyambung, berhubungan, hingga ketika gunung ini meletus, gunung sebelahnya juga, gunung sebelah, sebab bawahnya itu punya
ada saluran-saluran magma yang berhubungan. Hingga ketika satu batu, yang lain ketularan. Kayak saudara, satu batu, sebelahnya ikut batu. Satu ngantuk juga. Satu ketawa juga. Karena ada saluran di bawah magma itu, saluran di bawah gunung itu yang berhubungan. Hingga mereka yang berdekatan itu seringkali ketularan. Bukan hanya karena iklim, bukan hanya karena keadaan cuaca, bukan karena alam saja, tetapi seluruh kehidupan kita mempunyai tanda-tanda untuk kita harus waspada. Sebab kata waspada dihubungkan dengan ayat 35, pinggangmu berikat dan pelitamu menyala. Bagaimana cara kita waspada? Hendaklah pinggangmu berikat. Kata pinggangmu berikat, bapak-bapak kalau di rumah enggan pakai gesper, ingin duduk santai di rumah dengan celana kolor, ada kalanya hanya pakai kaos oblong, ada kalanya kalau lagi panas terik tapi tidak mungkin kalau mau pergi cuma pakai kaos oblong, celana kolor, nggak mungkin. Lalu pakai celana kolor, pakai gesper, nggak ada tempatnya. Tapi orang akan pakai gesper ketika dia sudah siap mau berangkat. Jadi ketika ada kata hendaklah pinggangmu berikat, artinya sudah siap berangkat. Selalu dipakai untuk kata waspada, lalu ada keterangan di bawahnya dengan hendaklah pinggangmu berikat. Dan satu lagi, supaya kamu tidak tersesat di malam hari, pelitamu menyala. Aneh ketika kita di rumah dalam keadaan santai, lalu kita pegang obor, pegang pelita. Tidak mungkin. Untuk menerangi kegelapan di luar, yang tidak mungkin seluruh jalan itu punya lampu yang dapat menerangi perjalanan. Terutama ketika malam pekat di atas jam 12. Lalu orang tidak sekedar hanya berkata aduh udah malam, tetapi orang akan berkata gelap banget ya. Dan kita sedang berada di kondisi seperti itu. Siap sedia untuk berangkat. Dan jangan lupa perjalanan membutuhkan terang, pelita, obor. Silakan, kita sedang membuat sebuah perjalanan panjang yang tidak bisa disebut santai aja. Tapi kita mempunyai kondisi untuk berjaga-jaga, untuk sadar sebentar dalam perjalanan kita butuh terang yang kita akan pergunakan untuk tidak nyasar. Tidak ada lampu senter dulu, tidak ada Petromax bagi para nelayan yang naik melaut. Tidak akan mereka jalan tanpa lampu Petromax di dalam kapal perahu mereka. Karena lampu
Petromax di perahu-perahu mereka menarik ikan datang. Dua hal yang dipergunakan untuk kata berjaga-jaga, waspada. Karena kita akan masuk di malam yang pekat. Nasihat berikutnya untuk kata waspada 43. Berbahagia hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya, yang tidak menganggap tuanku belum datang juga. Lalu ia mulai ayat 45 memukul hamba-hamba laki-laki dan perempuan, lalu duduk makan dan minum, lalu mabuk. Tidak mungkin kalau kita sedang berjaga kita lakukan keadaan seperti ini. Tidak mungkin ketika kita berjaga kita tidak sedang bekerja melakukan tugasnya. Tak perlu tanya tanggal, bulan, tahun, detik, jam, kapan engkau akan datang. Tapi yang sudah pasti sedang menuju kepada kedatangannya yang tidak diketahui seorang pun, maka berjaga-jaga, waspadalah. Pergunakan kalimat-kalimat ini. Pinggang berikat, lampu menyala, pelita menyala. Lakukan tugas dengan baik dan baik kepada semua orang di sekelilingmu. Tidak sambil engkau memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba perempuan. Tidak sedang mabuk, tidak sedang makan minum. Karena Tesalonika berkata, orang tidur pada waktu malam, orang mabuk pada waktu malam. Sementara lainnya begitu, kamu tidak. Sementara lainnya tidak waspada, kita waspada. Sementara lainnya tidak melakukan tugas, kita lakukan tugas. Karena tak ada seorang yang tahu kapan Tuhan itu datang. Ayat yang ke-48. Barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuhan dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak tahu, maka ia juga dituntut banyak. Karena siapa yang banyak dipercaya, kepadanya dituntut lebih banyak. Kita seringkali merasa beruntung karena kita tahu banyak. Sementara orang lain sedang merangkak untuk tahu. Sedangkan orang lain sedang belajar untuk tahu. Kita bangga dan kita bilang, wah, saya tahu itu. Aduh, kedatangan Tuhan udah dekat. Oh, saya sudah tahu. Ini tanda-tanda zaman ya. Ini gunung-gunung meletus. Ini fenomena alam yang, aduh, angin puting beliung katanya. Di beberapa banyak tempat di Sumatera sekarang sudah bukan lagi kebakaran, tapi kebanjiran. Baru selesai kabut, baru hilang kabutnya. Sekarang orang-orang di Sumatera Utara sudah mulai kebanjiran. Beberapa banyak kabupaten sekarang sudah kebanjiran. Belum lama kabut itu belum
Cerita tentang kabut belum habis. Masih cerita tentang anak-anak sekolah mulai kembali ke sekolah, mulai bebenah, mulai ruangan-ruangan dibersihkan. Karena 1 bulan lebih kabut itu membuat sekolah-sekolah tidak beraktivitas. Anak-anak baru senang mengumpulkan buku-bukunya dan siap akan sekolah. Nggak taunya sekolah digenangi dengan banjir. Berarti tahun ajaran kalau tidak berubah jadwal ujiannya, tidak berapa lama lagi mereka akan hadapi ujian. Berarti begitu banyak bulan yang kehilangan kegiatan belajar mengajar. Ada banyak kerugian. Belum selesai kabutnya. Di beberapa tempat masih ada beberapa titik-titik api yang belum padam sepenuhnya. Datang berikutnya. Indonesia siap menghadapi banjir. Waspada untuk semua ini. Bukan hanya kita bangunkan tanggul-tanggul di muka rumah supaya air tidak masuk ke dalam. Bukan hanya membersihkan selokan-selokan saluran air hingga tidak ada kebanjiran, sampah-sampah dibongkar, diangkat dan membuka saluran-saluran air. Dan kita pastikan kalaupun hujan besar tetapi pembuangan air lancar. Kita bersyukur sebab Tuhan yang mendengar doa. Beberapa waktu yang lalu dalam cerita tengah malam kita sudah berdoa minta Tuhan kirim hujan. Dan ketika kami ada dengan ibu-ibu janda, kami mendapat berita Jakarta hujan besar. Ada petir, ada geledek. Bersyukur. Kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Tapi kita bersyukur sebab Tuhan membuat kita mengerti Dia adalah penjawab doa. Amin. Berterima kasih. Cibubur juga kebanjiran. Hujannya lumayan lebat. Kita boleh melihat bahwa bukan hanya untuk perkara-perkara itu kita waspada. Tapi ada hal yang jauh lebih penting. Engkau yang tahu banyak, itu cara kita berjaga. Engkau dituntut banyak juga. Kita tahu akan firman Allah, maka firman Allah yang kita tahu menuntut saudara dan saya untuk menjadi pelaku firman. Itu arti berjaga untuk kita. Tidak hanya sekedar tahu banyak. Semua saya tahu. Orang bilang apa? Oh, tahu ayatnya, hafal. Orang berkata begini, keadaannya begini. Oh, ada ayatnya, sudah ada ayatnya. Keadaan kenajisan terjadi di mana-mana. Oh, sudah tahu itu, sudah ada ayatnya. Ada begitu banyak kejahatan-kejahatan yang sangat gampang terjadi. Hanya karena mobilnya kesenggol motor, berhenti. TNI itu dengan gampang dia yang rupanya menyandang pistol adu mulut dengan pengendara motor. Masyarakat di Depok itu begitu ngomong berantem besar, dor. Padahal sudah ada sumpah ketika orang membeli satu senjata, apalagi itu senjata negara, maka tidak ada yang boleh mengangkat senjata untuk sebuah emosi. Tapi ini tentara, dia angkat pistolnya dan dor, mati sudah dia. Tinggal anak istrinya yang menangis. Begitu jahat, hanya karena adu mulut saja.
sabar nggak sabar ya, karena dipepet, ada mobil Avanza juga lagi mepet dia dan mendesak, lalu dia potong jalan. Oh, marahnya. Saya berkata, Pak, biarin aja Pak, namanya Pak Budi, biarin aja Pak, kita nggak kesenggol kok. Wah, nggak bisa begitu caranya. Dia ambil kiri dan dia pepet ke kanan. Waduh, dalam hati saya baru ada tembak-tembakan ini. Dia nggak tahu baca apa, nggak tahu lihat TV dia. Udah Pak, biar aja. Kita nggak rugi kok, biar aja. Nanti dia juga dapat kok. Kapan-kapan dia juga dipepet orang, biar aja. Kalau dia ngomong pakai bahasa Jawa, emangnya gue takut apa malu? Gitu. Tapi ngomong bahasa Jawa, marahnya dia. Oh, saya tinggal tidur aja. Cepat sekali emosi kita ini nggak terkendali, saudara. Hanya karena sedikit aja. Kepada Pak Parja dan Pak Robi saya bilang, tenang ya, tenang. Jalan, berangkat, saya doakan. Di tengah jalan, berdoa lagi. Tenang ya, tenang. Iblis menyulut emosi kita dengan gampang, supaya orang dibuat tidak sabar, tidak bisa menahan emosi, hilang kendali, lepas kontrol. Dan dengan apa saja, perkara-perkara kecil sekalipun bisa terjadi perkara-perkara yang fatal. Tenang ya, tenang. Ini zaman menuntut kita yang tahu banyak dituntut banyak. Waspada. Kita yang tahu firman, jemaat Bulak Seraya adalah jemaat yang paling banyak melayani firman Tuhan. Diberi kesempatan untuk melayani. Dan kita berarti tahu banyak firman. Sebab di gereja lain tidak boleh jemaat melayani. Tahu banyak, menuntut banyak, dan kita harus menjadi pelaku firman lebih banyak. Ini kata waspada untuk kita. Bukan sekedar pinggang berikat dan berita menyala, tapi lakukan firman Allah. Karena kita yang tahu banyak, kita dituntut banyak. Biar menjadi hati yang siap menjadi pelaku firman.